Haleluya. Kita bersuka cita siang ini Tuhan kasih tubuh kita yang sehat sekarang, amin. Amin. Nggak usah diinfus, nggak usah dioksigen ya. Kita udah sekarang itu anugerah. Haleluya. Beberapa hari yang lalu sebelum saya mulai, pagi-pagi jam 7 pagi, Cika keluar dari kamarnya, lalu berteriak separuh nangis. Mami, mami. Saya belum pernah lihat anak saya seumur itu 24 tahun seperti itu, belum pernah. Dia teriak-teriak, terus dia nangis sekencang-kencangnya. Saya pikir ada apa gitu kan. Terus, kenapa? Kenapa you sakit? Henny, mami, Henny, dia sebut bestinya saudara. Jadi waktu di SMA sama-sama, terus dia kuliah bareng juga di UPH. Lalu sewa apartemen, Yuresnya juga bareng, sekamar. Hari-hari mereka begitu, habis itu mereka kerja masing-masing masih ketemuan kalau Sabtu gitu ya, bestinya lah kalau bahasa gitu. Tiba-tiba dipanggil Tuhan saudara. Nggak ada. Kamu di prank kali ya, biasanya bang bahasa sekarang kan di prank ya namanya. Kamu di prank kali. Enggak, adiknya yang telepon katanya gitu. Terus nangis kejar-kejarnya, saya bilang ya sudah, coba cari tahu yang betul. Saudara, cuma sakit demam berdarah loh kata dokter. Ya, karena minggu itu pulang dari gereja ini kan dia jemput saya di sini, langsung dia ke rumah sakit dan dia lihat, dia beli buah sebentar, lalu dia tengok ke sana, dia bilang masih bisa bercanda. Dan itu kejadiannya Selasa pagi sudah Tuhan panggil pulang. Semalam di ICU, akhirnya ke ICU. Mukanya bengkak-bengkak gitu katanya. Saya nggak tahu kenapa, tapi miris sekali. Itu bekas muridnya Agus kalau nggak salah ya. Di Citra Kasih ya, di Citra Kasih. Begitu singkatnya hidup itu saudara. Saya kasih pelajaran sama Cika, that's life adek. Kita ini hidup seperti rumput, sebentar kelihatan, sebentar hilang, who knows. Semua kedaulatan Tuhan, cuma Tuhan yang tahu. Kapan kita hidup dan kapan kita akan mati, cuma Tuhan yang tahu, nobody knows. Jadi itulah rahasia Allah. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hati ini, bersiap-siap anytime when Tuhan bilang come home, pulanglah anakku. Hati kita siap saudara, amin. Apa yang kita bekali dalam hidup ini? Untuk tetap setia sama Tuhan, untuk tetap menjaga hati bersih di hadapannya, adalah senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Tahun ini, di penghujung tahun ini, Tuhan lagi ajar saya satu pembelajaran, arti bersyukur dalam hidup ini yang sesungguhnya. Bukan saja waktu semua baik-baik saja, waktu tidak baik-baik saja juga Tuhan menuntut kita untuk mengucap syukur. Bukan saya yang bilang, 1 Tesalonika bilang begitu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak siapa-siapa, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, baik atau buruk keadaannya. Tuhan bilang, Tuhan akan memampukan kita semua, amin. Haleluya. Saudara, inilah hidup itu, bersyukur senantiasa. Saya mau saudara berdiri, salami kanan kiri depan belakang, udah kenal ya, tetapi gak apa-apa, kasih semangat, hayo. Bersyukur ya, bersyukur. Segala sesuatu bersyukur senantiasa, karena hari yang terbaik yang Tuhan ciptakan buat kita. Kita mau tetap bersyukur segala yang kita alami, apapun itu, biar kehendaknya terjadi. Hari terindah, hari terbaik Tuhan beri buat kita semua. Amin, haleluya. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Salami kanan kiri depan belakang, tetap bilang, aku tahu Tuhan rencanamu indah bagiku. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan
Yes. Hari ini yang terbaik buat saudara dan saya. Setiap hari-hari yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Amin. Amin. Dia menghiasi hidup saudara dan saya dengan kemurahan Tuhan. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Kemurahannya menghiasi hidup kita di hari-hari kita. Rancangannya sempurna buat kita, dia penuh harapan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Say thank you to Lord. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berapa banyak di antara saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini merasakan kasih Tuhan hari lepas hari. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Angkat hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau sangat Engkau sangat baik, teramat baik. amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi, Kau hiasi hariku. Terima kasih Tuhan. Ingatlah kemurahan Tuhan yang kau alami hari lepas hari. Terus mengingat kebaikan Tuhan yang kita alami hari lepas hari. Seberapa banyak perbuatan tangan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup ini. Pada waktu kita lemah tak berdaya, tangannya selalu menopang kita. Tidak pernah sekejap pun dia meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Aku ada. Aku ada Saat ini, bukan kuat dan gagah Bapak Ibu Saudara. semuanya Yes. karena Karena kasihnya bagi kita. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, katakan. Terima kasih, Sampaikan rasa syukurmu. Yesus. Dia baik, amin. Engkau sangat baik, Yes. teramat baik. Aku
bilang terima kasih sama Tuhan ke segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku Terima kasih Tuhan. Aku ada semua karena kasih-Mu. Terima Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Banyak cara Tuhan menunjukkan cintanya buat saudara dan saya. Bukan pada waktu kita senang saja Dia mencintai kita. Bukan pada waktu bahagia dan sukses Dia ada bersama kita. Tapi dalam segala keadaan yang sedang tidak baik-baik saja sekalipun, Dia, Yesus selalu menunjukkan cintanya bagi kita. Di segala musim hidup saudara dan saya. Waktu saudara sakit, lemah tak berdaya. Waktu saudara dan saya berbahagia sekalipun, Dia ada bersama kita. Dia menunjukkan cintanya yang besar. Sungguh sangat kita dibuat kagum olehnya, bukan? Kita kagum caranya mencintai hidup kita. Ku kagumi Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kata menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku
Caramu mencintaiku, Hayati setiap kata dalam lagu ini. di cerita proses hidupku. Dia ada bersama kita. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Dengan segenap hati kami katakan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku harapkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terbatas kasihmu ya kita. Tak terduga jalanmu. Saya mau jemaat saja katakan, dengan segenap hatimu katakan, tak terbatas kuasamu. Sungguh tak terbatas kuasamu. Yes, Jesus. Jalan-jalanmu Tuhan. Tak terbatas kasih.
tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan sebab kasih-Mu. Kami selalu bersyukur Tuhan sebab cinta-Mu yang luar biasa bagi kami Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi kita yang mau tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Haleluya. Waktu baik ataupun waktu tidak baik-baik saja. Yesus. Tapi hati kita penuh dengan ucapan syukur. Amin, amin. Allah, Tuhan yang kita sembah, Dia menyediakan sesuatu yang indah bagi kita. Yes. Mukjizatnya Amin. masih ada bagi saudara dan saya yang selalu bersyukur. Haleluya. Sehingga kita boleh menang, bahkan lebih dari pemenang dalam hidup ini. Syukuri semua anugerahnya. Syukuri semua yang terjadi dalam hidup ini. Syukuri. Saudara, ada mukjizat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita semua. Dan telinganya tidak kurang tajam mendengar seru doamu. Bersyukurlah karena ada mukjizat di dalam ucapan syukur. Panjang Haleluya. untuk dapat menolongmu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk Selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
Jesus. Aku sembah. Yesus ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Sembah Dia dari dasar hatimu yang paling dalam. Worship Him, worship Him. Aku sembah, tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kami datang sujud menyembah. Hanya nama-Mu Yesus Tuhan, kekasih jiwa kami, yang kepadamu kami datang dan sujud menyembah. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kepadanya kami berserah penuh. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kepadanya kami berseru penuh kepadamu. Engkau Allah penolong, Engkau Allah penghibur, Engkau gunung batu kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, kami bangga menjadi umat pilihan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Yes, Lord. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan tak akan hilang karena kasih-Mu.
kasih Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidupku. Apapun itu yang terjadi, kami tetap pegang nama Yesus. Engkau andalan hidup kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberkati kami siang hari ini. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami kuat hari lepas hari. Kami boleh berjalan bersama firman-Mu yang menguatkan kami semua dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua siang ini. Sampaikan isi hati-Mu. Apa yang Tuhan mau dan kehendaki kami lakukan, sampaikan Tuhan. Kami buka hati ini selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan. Hamba-Mu sudah diutus bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, untuk praise and worship kita. Iya, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalender perayaan Kristiani kita itu bisa kita jadikan, atau kalau kita renungkan begitu, kita renungkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi dasar iman kita. Bisa menjadi jantung iman kita. Dan juga bisa menjadi tujuan hidup kita. Tujuan iman kita. Karena tahu kan ya kalender kita ya. Pertama kita Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di mana Dia yang dari surga, Dia mau turun ke dunia ini. Di surga yang mulia, Dia turun ke dunia yang fana ini. Dan kemudian selanjutnya itu Jumat Agung, di mana Yesus mau mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Berikutnya Paskah, tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian Dia naik ke surga. Dan berikutnya adalah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu semuanya mengokohkan iman kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan hidup kita memang tidak selalu mulus. Tadi pujian sudah mengarahkan kita, sudah membuat kita mengerti. Ada kalanya hidup ini ada suka dan dukanya. Ada tangis dan tawanya. Ada kurang dan lebihnya. Ada apa lagi? Ada banyak hal-hal yang terjadi di luar pemikiran kita. Ada sakit dan sehatnya. Ada apa lagi? Iya, ada banyak hal suka dukanya. Kita bisa tambahin dan tambahin lagi. Tetapi apapun keadaan kita, judulnya itu iman kita harus stabil. Baik dalam segala masalah persoalan kita, susah dan senang kita, yang perlu kita jaga itu iman kita tetap stabil. Stabilnya begini, kita itu dalam keadaan yang baik, kita beriman. Tapi kalau lagi tidak baik, suka kita itu lupa.
lupa, gak eling, lupa. Kalau kita itu punya iman. Kalau kita itu punya iman. Iman itu pijakannya adalah firman Tuhan. Mari kita mau lihat satu firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pertama ayat yang ke-37 demikian bunyinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bareng-bareng kita katakan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Maria berkenaan dengan tugas Maria dan untuk menguatkan Maria supaya tidak takut duluan. Di awalnya kan ada jangan takut. Makanya dikatakan untuk menguatkan Maria. Tugasnya apa? Tugas Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Padahal dia masih perawan. Masih perawan dan dia harus mengandung dari Roh Kudus. Zaman dulu. Tradisi waktu itu, kalau ada orang hamil di luar pernikahan, hukumannya itu dia harus diusir, dia harus dibuang, dia harus diasingkan dan dikeluarkan dari ikatan keluarga. Dan masalahnya begini saudara. Sekalipun ya seperti itu ya, dia harus ingat akan firman yang tadi itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu pijakannya. Itu pijakannya. Tidak ada yang mustahil. Dia harus melihat satu tugas yang berat di mana firman-Nya dikatakan sebagai jawabannya itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman dasarnya itu firman Tuhan dan kita ya tetap berpijak di dasar itu dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja, firman yang disampaikan itu Tuhan yang menggenapinya. Tuhan yang akan menepati akan janji-janjinya. Seperti yang dalam firman Tuhan katakan Roma 1 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-17 bagian akhirnya. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau bahasa aslinya kata Ibrani yang berhubungan di balik kata Yunani iman itu adalah kuda-kuda. Kuda-kuda itu gini, iman itu kokoh berdiri di atas kehidupan kita. Itu seperti kuda-kuda seorang laki-laki itu begini saudara. Kakinya dibuka, ya kakinya dibuka begini. Iya.
kuda-kuda, ya jadi kuat. Ini susah digoyahkan, apalagi kalau ilmu kungfunya dikeluarin gitu ya. Pertama-tama itu kan kuda-kudanya yang kuat. Itu harus kuda-kudanya kuat, stabil. Kuda-kudanya itu kuat. Sehingga tidak gampang tergeser. Tidak gampang kita komplain dengan ayat-ayat yang menjadi pijakan kita. Tetap seperti ini. Kuda-kudanya itu kuat sekali. Kalau lawan katanya begini. Orang yang berdiri di apa itu? Yang buat mancing itu apa Pak Yusli? Tempatnya itu. Apa kolamnya ya? Kolamnya atau rawaknya ya. Rawa yang berlumpur. Rawa yang berlumpur. Kalau kita berdiri mau pakai kuda-kuda apapun begitu ya. Kalau rawa yang berlumpur akhirnya apa? Terpleset. Ya, masuk ya kaki sebelah nanti akhirnya jadi terpleset. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita terpleset, kita nggak pegang lagi akan firman Tuhan itu. Kita nggak punya lagi iman itu. Jadi harus kokoh berdiri dengan kuda-kuda yang kuat untuk berada di dalam iman kita, iman pijakan kita itu. Terus kalau berikutnya, kalau kita tergeser, pleset begitu, udah lepas, akhirnya udahlah selesai. Selesai bubar karena gak ada untuk pegangan lagi. Nah tiap hari, setiap waktu, kita itu cuman begitu loh saudara. Firman Tuhan kan banyak yang kita dengar, janjinya kan banyak yang kita baca, yang kita pelajari. Nah itu pijakan kita. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya teruskan aja. Lihat, saksikan. Saksikan, jadi orang yang beriman kuat itu bukan orang yang begini. Wih, sigap sekali, hebat loh dia imannya. Hebat loh dia bisa begini, bisa begitu, melakukan banyak hal. Bukan seperti itu. Tapi orang yang tetap berpijak terus akan firman. Dan dia akan menyaksikan bahwa ya orang benar itu akan hidup oleh karena imannya. Nah dalam aplikasi selanjutnya kita lihat itu Maria ketika dia menerima tugas itu. Tugas untuk dia mengandung ya, itu selanjutnya begitu dia kan bilang iya aku ini hambamu. Selanjutnya tuh rentetan peristiwanya itu semua karya Tuhan. Bayangin itu firman Tuhan kan di Nazaret. Iya, kok bisa gitu ya. Dia ke tempat Elizabeth berarti ada naungan buat dia. Selanjutnya kok ada sensus loh. Sensus itu yang pertama. Yang pertama berarti dulu-dulu gak ada. Ada sensus yang kemudian membawa Maria dan Yusuf ini pergi ke Bethlehem. Dan sampai ke Bethlehem, begitu di Bethlehem itu dia melahirkan. Dan benar firmannya itu penggenapan firmannya itu terjadi semuanya. Seperti ya nanti kita akan dengar terus itu khotbah Natal yang berkenaan dengan kelahiran Tuhan Yesus itu. Yang kedua begini saudara, Tuhan itu bukan hanya menggenapi apa yang dijanjikannya, dia juga termasuk mencukupinya. Mungkin waktu di Nazaret ya, masih ada bekalnya.
Tapi ketika dia sudah sampai ke Bethlehem, ya mungkin bekalnya sudah menipis. Tapi jangan takut dengan bekal yang menipis. Itu Tuhan sudah persiapkan. Orang Majus jauh-jauh bisa datang bawa apa? Persembahan emas, kemenyan, dan mur. Itu semua, waduh, bisa dijual. Apalagi kalau jualnya tahun ini. Emas itu mahal sekali gitu ya. Itu kan segede apa tahu, iya. Namanya persembahan orang kaya sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, ya. Bawaannya itu mencukupi untuk perjalanannya selanjutnya. Kan dia bukan hanya di Bethlehem, dia juga harus pergi ke Mesir, ya, tinggal di sana, kemudian balik lagi ke Nazaret lagi. Jadi segalanya itu Tuhan perhatikan buat kita. Jangan takut ya, jangan jangan gak percaya firman Tuhan. Jangan sampai iman kita itu tergeser. Iya, ini iman saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya hidup dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan selanjutnya kita tinggal menyaksikan satu persatu Tuhan nyatakan. Persoalannya kok lama ya, kayak gak sabar ya. Kapan waktunya? Ya, santai saja. Kita nikmati prosesnya. Dan kemudian kita akan melihat hal yang luar biasa. Luar biasanya begini saudara. Maria setelah sampai di Nazaret kembali. Itu, saya minta minum. Itu dia bisa begini. Bisa menyaksikan Yesus itu yang dia kandung dari Roh Kudus. Setelah menjadi besar, pelayanannya luar biasa. Itu viral sekali. Viralnya apa? Iya, viral yang abadi. Kemana dia pelayanan? Orang sakit disembuhkan. Ya, sampai banyak sekali. Perjalanannya itu orang mengikuti banyak sekali. Dengan kita melihat ada 5.000 orang berkumpul, 4.000 orang berkumpul. Itu bukan di aula, itu bukan di gedung yang bagus. Tapi di tempat-tempat yang terbuka seperti itu. Sulit saudara untuk mengumpulkan orang seperti itu. Tapi Yesus Tuhan itu bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa disaksikan oleh Maria. Terus kemudian pelayanannya bukan hanya menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Dan kemudian banyak hal dia bisa lakukan. Dia memporak-porandakan akan imam-imam ahli Taurat, orang Farisi yang hidup tidak dengan imannya, yang cuman mengajar dan mengajar, mencari kesalahan orang dan lain sebagainya, selanjutnya menghakimi dan menghukum. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga mengangkat orang-orang pemungut cukai, orang-orang sundal, ya, bisa dibangkitkan kembali untuk hidup, ya, menjadi hidup yang lebih baik dan bisa mengabarkan Injil. Dan viralnya itu sampai sekarang. Amin. Kita kena dampaknya. Itu kalau viral kan sementara ya. Ntar hilang, ntar ada yang viral lagi, yang lain ketutup. Tapi Yesus tetap terkenal, dia hebat, dia luar biasa. Dan itu Tuhan kita.
kita. Itu Allah kita. Dan Dia berfirman, Dia akan menggenapinya. Dia akan memulihkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberkati kita. Kita tinggal melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Kalau kita tetap terus dalam iman yang sesungguhnya. Kalau saya cerita tentang rentetan sakit saya, iya, itu suatu hal yang siapa sih yang mau sakit? Gak ada. Gak ada orang punya cita-cita sakit begitu. Kemudian saya bisa merasakan dan menikmati sakit itu. Dulu waktu saya jadi guru, saya itu masuk terus kerjanya. Gak pernah gak masuk. Saya kepengen gak masuk begitu. Caranya gimana ya? Ntar saya bohong, saya gak mau yang namanya bohong. Wah, supaya benar-benar gak bohong, malam saya begadang. Kagak tidur. Paginya kepala saya pusing. Terus kemudian saya laporan, saya sakit. Sehingga saya gak masuk ke sekolah, enggak ke ngajar. Ternyata enggak enak juga ya. Karena saya tungguin sakit, saya enggak sakit-sakit. Saya tungguin saya ada masalah gitu. Maksudnya pergi ke sono ke sini enggak ada. Jadi masuk terus seperti itu. Nah sekarang tiba-tiba terus saya sakit-sakitnya berentetan lagi ya, berdampingan, berjejeran. Nah kemarin waktu saya ketemu dokter, saya ngomong begini, Dok, orang yang sakit kayak saya ya dok ya, gitu ya. Itu ada yang 4 tahun meninggal, ada yang 2 tahun meninggal, ada yang setahun meninggal, ada yang 3 bulan meninggal, ada yang 5 hari meninggal. Kenapa saya sampai 9 tahun? Iya, nggak meninggal ya dok, gitu ya. Itu dokter bilang begini, Ibu, gitu ya. Sebenarnya sakit ibu itu enggak parah-parah banget. Oh gitu ya dalam hati saya ini. Gak parah-parah banget. Terus ibu itu dapat obat ibu itu bagus sekali. Itu yang saya pernah cerita, saya dapat obat harga 1 M. Ya, itu obat keluaran Amerika. Obat itu Bu sekarang sudah tidak ada lagi. Karena harganya mahal, malah bisa 1,3 itu ya. Itu harganya mahal, akhirnya hak patennya itu pokoknya dia nggak bikin lagi nggak produksi lagi, dilepas, siapa aja boleh bikin gitu. Nah setelah itu harganya bervariasi, ada yang rada murah, rada mahal begitu. Nah yang saya itu ternyata dapat obat yang terbaik. Sehingga itu virusnya itu sudah diperiksa 3 kali ya, atau 4 kali. Yang kemarin itu, yang terakhir itu kemarin diperiksa, virusnya juga masih tak terdeteksi. Padahal itu ya di dokter saya yang lama, dokter saya bilang begini, aduh ibu ini harus diikat gitu supaya enggak bleeding. Terus diperiksa, saya diem aja. Lain kali kan itu berkala gitu, saya datang lagi. Dia ngomong begini, ibu ini harus transplantasi hati, jadi cangkok hati. Iya, saya diem aja. Karena cangkok hati itu yang terbaik, itu katanya di Jepang. Harganya 5 M gitu ya. Terus kemudian kalau bawa donor sendiri berkurang, nggak sampai 5 M. Ada orang yang begitu ya, yang nggak sampai 5 M itu
Enggak lama juga meninggal juga. Begitu. Terus saya mikir-mikir ya, ngapain saya harus dicangkok. Udahlah, santai aja lah. Saya mati kapan aja boleh, terserah-serah ya. Udah pamitan sama suami, udah pamitan sama anak-anak begitu ya. Iya, kapan aja Tuhan panggil. Ternyata begitu dilihat itu bisa biasa aja katanya. Ya, yang biasa. Terus yang saya heran lagi, itu Farises ya, kemarin saya bersaksi, Farises-Farisesnya sebelum saya operasi kanker, itu tuh masih ada. Dokter yang kasih tahu. Terus empedu saya yang ada pasirnya dan lumpurnya, itu juga masih ada. Dokter itu masih ngeliat. Hasil pemeriksaan terakhir, itu semua udah gak ada. Siapa yang kerja? Tuhan Yesus. Dia bekerja tanpa kita sadari. Kita nggak tahu tanggal berapa dia sembuhin saya. Bulan berapa dia sembuhin saya. Ya jam berapa dia sembuhin saya. Yang jelas, yang penting Tuhan pasti memulihkan. Karena itu firman-Nya tetap kita pegang, Tuhan penyembuhku. Selesai. Kapan sembuhnya nggak tahu. Tapi kita nikmatin. Jadi kita enjoy aja. Jadi kita seneng aja. Kita enak aja. Memang ada ngap-ngapnya ya. Ada ngapnya nih. Saya kalau jalan rada ngap-ngap. Bukan rada tapi sangat ngap-ngap. Dokter bilang, Ibu kurusin badannya. Iya dok, iya. Nanti berusaha untuk kurus. Siapa sih yang gak mau kurus ya? Saya juga mau kayak zaman dulu. Sebelum menikah dengan Pak Riki, berat badan saya 45. Sekarang sudah 100 lebih. Kadang turun 9 berapa, kadang naik 100 berapa. Itu juga begitu, sesuka-sukanya dia turun, sesuka-sukanya dia naik. Ini timbangannya atau guenya gitu ya. Tapi ya balik lagi, itu rentetan kehidupan kita yang kita jalani. Dan yang anehnya sakit yang macam-macam begitu, Tuhan cukupkan semuanya. Iya. Tuhan tolong semuanya. Sampai sakit kanker. Ya saya kirain sakit kanker itu ngeri loh saudara. Sakitnya kayak begini, kayak begitu. Karena banyak orang cerita sama saya. Aduh Bu Malia begini, begini, begini. Saya dari ketahuan kanker sampai sekarang gak ada rasa apa-apa. Gitu ya. Cuman sekarang efek obatnya ya yang harus diminum itu rada badan gak enak gitu. Tapi selanjutnya saya tahu Tuhanku penyembuhku itu akan terjadi dalam hidupku. Saudara, imannya seperti apa? Tuhan mencukupkanku. Nah, saksikan nanti. Itu kita nggak tahu. Bagaimana Tuhan tolong kita? Itu tahun kemarin kok bisa ya berjalan. Sekarang tahun ini kok udah mau kita akhiri. Kok bisa ya? Kalau dilihat tabungan enggak banyak. Bener kan? Bisa seperti itu. Tuhan itu karyanya pasti, dan pasti. Tapi ingat kita harus kokoh. Berdiri di atas iman itu sendiri. Dan selanjutnya pertolongan Tuhan pasti nyata. Kapan Tuhan tolong saya? Gak usah ditunggu. Ya, kita gak tahu itu waktu Tuhan. Kalau mikirin gitu, aduh puyeng kepala. Jangan sampai banyak hal terjadi karena kita mikirin kapan Tuhan tolong saya. Dia menyertai kita, iman kita itu kan. Saksikan Tuhan akan menyertai kita. Kalau sedikit tuh dia bilang gini,
Udah lama Tuhan gak tolong-tolong. Udah deh selesai aja lah. Selesai kita. Aduh, gak jelas nih hidup. Gak jelas nih hidup. Gak jelas hidup kita. Tapi kalau kita katakan, imanku berkata, iya Tuhan yang terserah isi apa yang saudara mau. Saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau beriman sungguh Tuhan kepadamu. Kami mau berpijak sungguh kepada kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu. Oh, terima kasih sebanyak janji itu, sebanyak itu juga akan kami nikmati. Kami aman dalam Tuhan, kami sejahtera dalam Tuhan. Kami baik-baik di dalam Tuhan. Kami mau menikmati perkara-perkara yang ajaib. Yesus, Engkau penolong kami. Dan kami akan menikmati pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang sudah memberkati kami dan sudah melawat kami. Biarlah firman-Mu yang diberitakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan sekedar tulisan yang kami bisa baca, tapi biarlah tulisan yang kami imani sebagai pijakan kaki kami di tengah-tengah dunia yang bergelora, yang mungkin akan menerpa kami. Tapi biarlah kami tidak goyah karena kekokohan iman kami kepada firman-Mu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mungkin tidak bisa melakukannya. Kami terbatas, kami lemah, dan kami banyak kekurangannya. Tapi kami percaya Tuhan yang memperlengkapinya itu lewat iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kasih dan kemurahan-Mu biarlah menyertai hamba-Mu. Untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang setia datang di dalam ibadah, kami percaya hidup mereka di luar sana mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi mereka memiliki iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin mereka tidak kuat, mungkin mereka akan menyerah. Tapi dengan kekuatan firman yang mereka imani, biarlah mereka bisa menghadapi itu dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Engkau sudah menyembuhkan mereka, Engkau sudah mencukupkan mereka, Engkau sudah memberikan solusi bagi mereka. Engkaulah jawaban kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk acara-acara selanjutnya di tempat ini sampai kepada Natal. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh mempersiapkannya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Engkau lengkapi kami Tuhan dengan talenta kami, dengan hikmat daripada-Mu, dengan apa saja yang kami perlukan untuk hari Natal nanti. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalaupun ada hal-hal yang merintangi kami, biarlah kami penuh iman. Tuhan ada bersama dengan kami yang akan meluruskan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya
Jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan